komponen elektronik, misalnya radio, televisi, boleh, atau di dalam HP pun sebenarnya, atau komponen elektronik itu umumnya menggunakan kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor itu merupakan komponen elektronik yang kita pakai atau yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Jadi kapasitor itu merupakan komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Itu dikatakan dengan kapasitor. Lalu untuk kapasitor ini maka sangat banyak fungsinya. Kalau langsung kita berikan ke fungsinya, itu secara umum, untuk fungsi kapasitor dipakai dalam komponen elektronik tadi. Dia yang pertama tadi fungsinya menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Selanjutnya, kapasitor itu digunakan sebagai memilih frekuensi gelombang radio. Kemudian digunakan sebagai menghilangkan alat yang menghilangkan bunga api pada sistem pengapian mobil atau kendaraan secara umum. Selanjutnya dipakai dia sebagai filter atau penyaring pada catu daya. Nah, itu untuk fungsinya. Kalau dari segi jenisnya yang kita lihat, itu ada jenisnya, banyak, itu berdasarkan bahan yang dipakai, ada atau bentuknya juga. Ada kapasitor bola karena bentuknya bulat, ada kapasitor kertas, ada kapasitor keramik, dan yang lain masih banyak. Kapasitornya. Simbol daripada kapasitor dalam satu rangkaian ini disimbolkan dengan ada garis 2 seperti ini. Ini simbol daripada kapasitor ini, panjangnya sama, hampir sama dengan simbol untuk tegangan. Nah, ini simbol kapasitor. Nah, lalu untuk kapasitor ini, setelah kita melihat tadi fungsi simbolnya, lalu bagaimana dengan kapasitasnya? Bagaimana kapasitas kapasitor? Kapasitor itu memiliki kemampuan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Ada kemampuannya. Sama seperti ruangan kita ini, ada batas maksimum yang bisa ditampung di ruangan itu. Nah, jadi begitu juga untuk kapasitor tadi, ada kemampuan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik, itu dikatakan dengan kapasitas kapasitor. Lalu berapa besarnya? Besarnya kapasitas kapasitor
C itu kalau kita ambilkan untuk kapasitor secara umum ada nanti yang kita ambilkan kalau dia kapasitornya itu yang kita keping sejajar dasarnya dan keping sejajar itu C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Itu untuk tanpa, artinya untuk udara dengan permitivitas dielektriknya itu udara atau ruang vakum tanpa bahan penyekat. Kalau ada bahan penyekatnya maka menjadi C dalam bahan itu sama dengan K dikali dengan epsilon 0 dikali dengan A per D. Itu dari kapasitor keping sejajar. Nah, kalau kita ambilkan setelah dihubungkan nanti kapasitor ini kepada sumber tegangan, maka akan ada dimuati dan ada potensial. Sehingga untuk kapasitas kapasitor itu dinyatakan dengan C ini adalah sama dengan banyaknya muatan dibagi dengan beda potensial antara dua ujung kapasitor. Ini untuk kapasitas kapasitor secara umum. Dengan C itu menyatakan kapasitas kapasitor satuannya dalam satuan farad yang disingkat ini atau simbolkan dengan F. Kemudian T menyatakan besarnya muatan listrik dalam satuan kolom dan V menyatakan beda potensial. Beda potensial ujung-ujung daripada kapasitor satuannya dalam satuan volt. Atau dengan kata lain dari sini kolom per volt itu sama dengan farad. Dan untuk satuan nanti 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 farad. 1 farad itu sama dengan 10 pangkat 6 mikrofarad. Kemudian kalau dalam pico dia maka 10 pangkat negatif 12. Ya, itu untuknya. Selanjutnya dari kapasitas kapasitor tadi C sama dengan Q per P, maka untuk kapasitor itu ada susunan kapasitor. Ya, jadi sebelum ke susunan udah tahu kita kapasitas kapasitornya secara umum C sama dengan Q per P, maka boleh kita ambilkan kepada energi. Berapa besarnya energi yang tersimpan dalam kapasitor. Untuk energi kapasitor, energi kapasitor yang kita tinjau sini untuk besarnya energi yang disimpan oleh sebuah kapasitor itu dinyatakan dengan W simbolnya, ya. W sama dengan setengah CV pangkat 2. Kalau kita ambilkan dari sini tadi V itu bisa kita ganti, ya. Kita ganti. Kalau V-nya kita buat menjadi Q per C. Kalau V dan persamaan tadi menjadi Q per C, maka energi dapat dituliskan menjadi setengah dikali dengan, karena pangkat 2 akan menjadi ini Q per, ya. V-nya ini P pangkat 2, ini Q pangkat 2 per C pangkat 2, C-nya habis 1. Jadi Q per C bentuk lainnya. Kemudian kalau kita ambilkan muatan tadi sudah Q sama dengan CP menjadi CP pangkat 2 tadi. Selanjutnya untuk C kita masukkan Q per T. Bila C kita bualkan maka energi itu sama dengan setengah dari, kita ganti nilai C nya menjadi Q per P menjadi Q dikali dengan P. Ini untuk energinya. Dengan W menyatakan energi kapasitor
satuannya dalam satuan joule. Q tadi menyatakan muatan listrik dalam satuan kolom. P menyatakan beda potensial dalam satuan volt. C tadi kapasitasnya, kapasitas kapasitor dalam satuan farad. Nah, itu untuk energi listriknya. Selanjutnya dalam kapasitor tadi, materi yang kita ambilkan kepada susunan kapasitor. Susunan kapasitor ini bisa kita nyatakan ada 3. Yang pertama susunan seri, yang kedua susunan paralel, dan yang ketiga gabungan seri dengan paralel. Tetapi secara umum hanya 2 yang kita pakai. Yang ketiga itu gabungan adalah penerapan konsep yang berlaku dari susunan seri dan susunan paralelnya. Yang pertama kita ambilkan untuk susunan paralel seri, ya, susunan seri kapasitor ini misalkan ada N kapasitor dengan kapasitas masing-masing. Misalnya ini C1, C2, C3. Ujung-ujungnya ini kita buatkan, hubungkan dengan sumber tegangan sebesar P. Ini yang panjang positif, yang pendeknya negatif, berarti ini akan termuati. Di sini positif, ini akan negatif. Begitu selanjutnya. Nah, pada saat kita berikan, maka ada muatan yang mengalir, itu Q. Dalam susunan seri ini yang bertautan, kalau ini misalnya boleh A, B, atau ini P, A, B, D, E, A, B, D, E. Nah, tegangan antara A dan B ini dinyatakan dengan P, A, B. Antara B dengan D ini boleh kita nyatakan P, B, D. Antara D dengan E ini adalah P, D, E. Nah, pada susunan seri kapasitor ini berlaku. Pakai masker dulu Pak, sambil foto, Pak. Pakai masker semua. Pada susunan seri kapasitor berlaku persamaan, ya, berlaku di sini, yaitu yang pertama, muatan yang masuk pada setiap kapasitor adalah sama besarnya. Berbicara mana bisa? Apa? Aku aja dulu. Itu Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Selanjutnya yang kedua, yaitu tegangan penggantinya, boleh kita nyatakan P susunan seri itu adalah P1 tambah P2 tambah dengan P3. Nah, selanjutnya yang ketiga berlaku persamaan tadi, C sama dengan Q per P. Maka dari sini kita ambilkan P itu sama dengan Q per C. Bila kita gabungkan persamaannya, maka akan diperoleh bahwa 1 per CS nya untuk P gabung C gabungannya menjadi 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 kepada 1 per C yang ke N. Untuk N kapasitor yang kita gabungkan secara seri. Jadi fungsinya adalah memperkecil kapasitas kapasitor yang kita ganti. Artinya ini bisa kita ganti menjadi 1 kapasitor pengganti dengan beban yang ditampungnya sama. Ini CS-nya, ini titik A, di sini titik E, tegangannya ini V-nya. Nah, itu maksudnya.
Selanjutnya yang kedua adalah susunan paralel. Untuk susunan paralel ini kita ambilkan susunannya seperti ini. Titiknya titik A, ini boleh titik B kita buatkan, dihubungkan dengan sumber tegangan yaitu V, maka dia fungsinya ini adalah pembagi muatan C1, C2, C3 masuk, dan sini ada muatan sebesar Q terbagi pada cabangnya ini Q1, Q2 dan Q3. Nah, pada susunan paralel ini berlaku ketentuan. Yang pertama, potensial pada susunan paralel P paralel itu sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sebesar P. Kemudian yang berikutnya muatannya Q paralel dengan 3 gabungannya adalah Q1 tambah dengan Q2 tambah dengan Q3. Selanjutnya yang ketiga, berlaku C sama dengan Q per P, maka dari sini Q sama dengan C kali P tadi kita masukkan ke persamaan ini sehingga menjadi C paralelnya menjadi C1 tambah C2 tambah sampai kepada C yang Kn. Ini untuk kapasitornya. Dengan catatan tadi, CS menyatakan kapasitas pengganti susunan seri CP kapasitas pengganti susunan paralel, kemudian CN-nya adalah kapasitas kapasitor, Kn yang disusun seri ataupun paralel. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang teori yang kita ambilkan untuk mengenai kapasitor, dan bagian yang terakhir dari pokok bahasan yang kedua tentang listrik statis. Ya, itu materi kita. Kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau tidak ada boleh dicatatkan dulu dengan cepat atau boleh foto aja karena bawa HP supaya bisa kita ambilkan ke contoh soalnya atau penyelesaian soalnya. Ada? Kalau tidak ada silakan.